tergantung kepada pemenuhan peran ayah pada si Ya, anak. pemenuhan begitu. peran ayah oleh siapa, termasuk juga pemahaman tentang kenapa misalnya ayahmu tiada sehingga kamu tidak ditungguin ketika ikut lomba. Itu ternyata juga banyak anak-anak yang sukses ketika ayahnya tiada, tapi ibunya mampu memahamkan kepada anak tentang kondisi-kondisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Sobat IPB, kondisi di ketahanan keluarga sangatlah dipengaruhi oleh peran dari orang tua, yaitu ayah dan juga ibu. Namun, ada kalanya terjadi kondisi yang kurang ideal, misalnya seperti fatherless. Dan kondisi fatherless ini ternyata semakin marak terjadi di sekitar kita. Apa sih yang dimaksud dengan fatherless dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga? Untuk itu, untuk menyelaminya lebih dalam lagi, telah hadir bersama kita di sini Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Profesor Dr. Ei Sunarti. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Gimana? Prof. Sehat Ya. juga? Sehat juga, Alhamdulillah. Prof, ini kita bicara tentang fatherless ya, Prof. Ya. Kalau di Sedang hot ya. sedang hot ya, isunya. Prof. Betul. Nah, kalau kita translate secara harfiah itu kan fatherless seperti apa ya? Tidak ada bapak atau kurang ada bapak. Nah, ini tuh sebenarnya Ketiadaan peran ayah. nah, Ketiadaan ayah ya. ya. Nah, itu secara yang sebenarnya begitu ya, secara dari segi ketahanan keluarga yang dimaksud dengan fatherless itu apa sih, Prof? Ya. Silakan. Jadi istilah fatherless itu semakin mengemuka dengan suatu kesadaran bahwa banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak itu berkaitan dengan ketiadaan dalam tanda petik peran ayah. Nah, kemudian istilah ketiadaan ini memang harus disamakan standarnya. Ya. Ketiadaan itu kalau less fatherless itu tidak ada sama sekali 100%, ataukah misalnya ketiadaan sampai level yang memadai, ada tapi tidak memadai. Nah, itu juga belum seragam definisinya. Ketiadaan itu apakah hanya fisik, ataukah sebetulnya fisiknya ada tapi perannya yang tidak optimal. Betul. Kadang-kadang misalnya ada anak dekat dengan ayahnya berdekatan, tapi ayahnya sibuk dengan sesuatu, sampai anak itu tidak punya keberanian untuk sekedar bertanya, Betul. karena merasa ayahnya itu sedang melakukan sesuatu, sehingga kebutuhan dia untuk bertanya pun tidak berani untuk menyampaikan. Secara fisik dia ada, tapi ternyata secara peran dia tidak ada. Nah, jadi bagaimana menunjukkan kalau misalnya ketiadaan fisik relatif lebih mudah dilihatnya, apakah keluarga itu utuh atau tidak utuh. Betul. Cerai mati, cerai hidup. Kemudian kalaupun cerai hidup itu ada pengganti atau tidak, sehingga dikatakan sebagai father pengganti. Cerai mati juga demikian. Ataukah tadi dari segi peran ada tapi sebetulnya tidak ada. Jadi kalau secara fisik lebih mudah melihatnya. Tapi walaupun tadi ada pengganti, harus ada pengganti, tapi secara peran kan tidak mudah melihatnya. Betul. Ada tapi kemudian tidak berperan. Betul. Berperan tapi tidak optimal. Nah, ini yang sebetulnya harus disamakan. Oleh karena itu di Indonesia baru-baru ini sudah dilakukan suatu survei dari data Susenas ya tentang data tentang keberadaan ayah itu, sehingga kemudian muncullah angka 20%. 20%. Nah, tapi kan pertanyaannya dari mana tuh 20% itu gitu. Itu yang harusnya kita gali lebih lanjut. Oke, berarti lumayan tinggi ya, Prof ya, 20% itu. Betul. Bisa dikatakan begitu. Betul. Nah, betul. Itu dari mana indikatornya? Susenas 2024 menyatakan tentang populasi anak berusia di bawah 18 tahun itu ada 79,4 juta. Nah, kemudian 15,9 juta atau 20,1% itu dikatakan berpotensi tumbuh tanpa pengasuhan ayah atau fatherless. Disebut dengan berpotensi karena kan sebetulnya tidak betul-betul bisa memastikan. Ya. Tapi alat ukurnya apa? Jadi alat ukurnya itu dari BPS itu menggunakan 3 indikator. Pertama adalah anak tinggal bersama ibu saja. Oke. Anak tinggal bersama ibu saja artinya ya secara fisik ya.
Kemudian anak tinggal bersama kakek atau nenek saja. Baik. Kakek atau nenek saja. Apakah kakeknya bisa berperan sebagai ayah? Fungsi-fungsi keayahan. Nah, ini juga menjadi dari segi fungsi ya. Iya. Ayahnya tidak ada, tapi misalnya kakek bisa berperan sebagai ayah. Kan bisa aja. Bisa, ya. Pendisiplinannya, kasih sayangnya gitu ya. Anak tinggal bersama ayah dengan jam kerja lebih dari 12 jam. Ya, per harinya di luar perjalanan. Artinya bahwa diasumsikan kalau ayah bekerja di atas 12 jam di luar perjalanan, perjalanannya taruhlah misalnya 2 jam, 14 jam. Itu diasumsikan juga fatherless. Yes. Nah, bagaimana kalau misalnya ayah kerja 12 jam, kemudian di perjalanan 2 jam, tapi misalnya ada waktu yang quality time 1 jam. Misalnya di waktu subuh sama-sama. Nah, itu tidak masuk di dalam ini. Baik. Jadi artinya dengan asumsi itu, maka dari 3 data ini di rata-rata terjadilah tadi ada 15,9 juta itu. Baik. Jadi asumsi ya. Jadi artinya bahwa kita boleh gunakan itu, data itu sebagai warning sebetulnya, sebagai warning untuk meningkatkan agar kita memberikan perhatian dan meningkatkan perhatian terhadap anak ya, peran ayah kepada anak. Namun tentunya asumsi-asumsi itu tadi harus diperiksa lebih lanjut. Baik. Gitu. Baik. Karena kalau dari tadi indikator-indikator yang disampaikan itu berarti lebih banyak melihat dari segi kehadiran sosok ayah di keluarga ya. Tapi padahal secara seperti yang Ibu aja. sampaikan tadi ya walaupun hadir 24 jam bisa jadi dia tidak perannya tidak ada gitu, tidak dirasakan hadir oleh misalnya karena meninggal, terus dia sama kakeknya, tapi kakeknya berfungsi sebagai ayah, menyayangi, mengarahkan, kemudian apa ya? Ya memang artinya fatherless sebagai father tidak ada, tapi fungsinya ada. Artinya jangan kemudian itu dikelompokkan menjadi punya potensi yang sama dengan orang yang justru ayahnya ada, tapi dia tidak memberikan peran dan anak menjadi kecewa bahkan marah, itu beda gitu. Lalu bicara tentang fatherless ini, kondisi fatherless ini, jika memang terjadi di satu keluarga gitu, Prof, bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan emosional anak, baik itu anak anak yang sudah remaja atau mungkin anak yang belum remaja gitu. Kalau asumsinya fatherless itu benar-benar lessnya itu adalah memang ketiadaan peran ayah, itu pun ada asumsi lain. Asumsi fatherless ketika tidak ada support system dari pihak lain yang membuat kekosongan dalam hal misalnya dukungan kepada anak untuk tumbuh kembang. Perkembangan kan luas ya, ada mental, intelektual, sosial, emosi, moral, spiritual gitu. Nah, dengan yang sebetulnya fatherless tapi ada pengganti, peran pengganti, misalnya omnya atau gurunya yang dia terinspirasi dan dijadikan teladan, diam-diam sekalipun gitu ya. Atau misalnya juga kondisi di mana fatherless tapi ibu ini bisa memberikan suatu pemahaman kepada anak tentang kenapa misalnya ayahnya tiada, apalagi kalau misalnya meninggal ya, karena meninggal misalnya yatim. Ternyata juga tidak otomatis berdampak negatif terhadap pertumbuhan perkembangan anak yang lain gitu. Jadi misalnya kebutuhan untuk pendisiplinan al ayah didapatkan dari gurunya, dari omnya atau dari kakeknya, nggak otomatis. Bahkan ketika tidak sekalipun ataupun minim sekalipun, tapi ibunya memberikan suatu pemahaman tentang suatu kondisi dan anak itu paham, ternyata juga tidak berdampak negatif gitu. Nah sebaliknya ada yang ayahnya ada, kemudian anaknya melihat tidak menunjukkan suatu pemenuhan kebutuhan dasarnya, justru bahkan mengembangkan kemarahan. Ayahku ada tapi tiada. Aku lebih senang dibentak, dipukul daripada dicuekin ayah. Itu banyak muncul di dalam survei. Jadi artinya ada variasi ya di dalam pemaknaan fatherless itu. Faktor-faktor lainnya seperti apa? Tidak otomatis ketiadaan ayah saja. Nah, jadi kalau ketiadaan ayah itu bahkan sekalipun ketiadaan peran, bukan hanya fisik, tapi ibu bisa menggantikan, bisa memberikan pemahaman, tidak otomatis berdampak negatif gitu. Berarti ini bisa dikatakan tergantung kepada pemenuhan peran ayah pada si anak. Pemenuhan peran ayah oleh siapa, termasuk juga pemahaman tentang kenapa misalnya ayahmu tiada sehingga kamu tidak ditungguin ketika ikut lomba. Itu ternyata juga
banyak anak-anak yang sukses ketika ayahnya tiada, tapi ibunya mampu memahamkan kepada anak tentang kondisi-kondisi itu. Kan banyak juga anak yatim yang juga sukses dan tanpa melakukan suatu penyimpangan dan semacam-macam gitu. Iya, berarti apa ya? Ini tuh peran ayah bukan berarti irreplaceable gitu ya, bukan berarti Ya. tidak bisa digantikan, tapi bisa digantikan Bisa oleh digantikan lingkungan, oleh oleh lingkungan. sekolah, oleh guru Bahkan begitu bahkan memang apalagi kalau menciptakan lingkungan. Jadi misalnya ya si ibu secara sengaja menitipkan anaknya misalnya untuk ikut ikut liburan dengan omnya, ya. dengan lingkungan yang aman, dititipkan supaya dia mendapatkan satu lingkungan tentang pendisiplinan ala ayah atau ala laki-laki gitu. Itu bisa dilakukan dan tidak berdampak negatif. Luar biasa, berarti memang peran kita juga ya sebagai lingkungan, sebagai masyarakat itu sangat berperan sekali, sangat penting sekali terhadap perkembangan seorang anak begitu ya, Prof. Makanya kalau misalnya di pertetanggaan kita melihat ada anak yang tidak ada peran ayahnya, baik karena meninggal, karena cerai, karena apa gitu, maka ajaklah gitu. Ajaklah untuk sesekali ikut makan bersama, sesekali ikut main bersama, atau gimana lah suasana yang memungkinkan kebutuhan dia untuk mendapatkan perhatian ataupun sisi-sisi yang seharusnya didapatkan dari seorang ayah itu didapatkan dari lingkungannya. Jadi artinya lingkungan yang terdekat terutama ya, memang lingkungan terdekat itu yang pertama adalah keluarga luas kalau memang dia dekat juga tinggalnya. Tapi juga pertetanggaan itu memang paling penting gitu, karena ya disitulah dia tempat tinggal dan harus saling saling memperhatikan. Disitulah sebetulnya konsep kampung ramah keluarga itu juga berperan. Ya betul, luar biasa. Itu juga berarti kita harus mengasah juga ya kemampuan kita untuk melihat sekitar begitu ya Prof ya, agar lebih peka lagi ketika melihat ada anak yang kita rasa oh ini kurang ada peran ayah gitu yang dirasakan oleh dia, maka kita harus mungkin memberikan intervensi. Gitu Karena jadi kita bisa menganggap bahwa anak orang lain juga anak kita. Betul, Prof. Karena juga pada dasarnya mereka akan tumbuh berkembang menjadi generasi yang akan juga mempengaruhi kita. Dia akan tumbuh di mana, dia akan menduduki jabatan di mana, posisi di mana, yang kesehatan mentalnya, tumbuh kembangnya, prestasi perkembangannya akan mempengaruhi kondisi lingkungan di mana dia berada, apalagi kalau dia misalnya menempati sebagai pejabat dan sebagainya, kan akan melahirkan keputusan-keputusan yang baik. Nah, itu kesadaran bersama bahwa anak orang lain juga adalah anak kita juga, generasi yang akan mempengaruhi kita juga gitu. Ketika anak sudah mengalami fatherless, itu kita bisa lihat nggak apakah dari emosinya yang tidak stabil atau seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat seorang anak tuh mengalami fatherless? Ya, sekarang kan fatherless, luka pengasuhan pun diasuh tapi ada luka aja bisa berdampak ya, karena juga ada pengaruh dari lingkungan yang semakin turbulensi perubahan itu sangat tinggi kan. Nah, jadi di hasil riset juga menunjukkan ada tren penyimpangan karena ketidakterpenuhan itu. Walaupun jangan dibaca secara saklek ya data itu, karena ternyata juga seseorang itu kalau misalnya mendapatkan satu kondisi yang tidak optimal, bahkan tidak baik gitu ya, selama kemudian mendapatkan kompensasi, itu tidak otomatis menghasilkan suatu perilaku buruk ataupun penyimpangan. Biasanya penyimpangan, perilaku buruk itu akumulasi yang jangka tertentu yang tidak ada upaya-upaya untuk perbaikan gitu. Nah, oleh karena itu ya syaratnya adalah sebisa mungkin, seoptimal mungkin, yang terbaik aja yang diberikan. Gitu. Tapi ketika orang tua juga bukan orang yang ideal, yang tidak memiliki mungkin kemampuan yang ideal juga, maka sebetulnya kekurangan-kekurangan akan selalu ada. Oleh karena itu, menyiapkan anak untuk memahami bahwa kekurangan adalah merupakan bagian dari kehidupan juga penting. Anak tidak boleh juga terlalu diberikan suatu gambaran bahwa dia harus selalu mendapatkan yang perfect gitu ya, kondisi-kondisi yang ideal. Enggak, dia juga harus belajar di tengah kekurangan-kekurangan, sehingga bahwa memberikan suatu pemahaman bahwa kekurangan itu adalah hal yang kemungkinan terjadi dan akan didapatkan. Maka sebetulnya yang lebih penting adalah menguatkan bagaimana
anak-anak belajar untuk menerima dari kondisi-kondisi yang tidak ideal, termasuk bagaimana mengembangkan rasa memaafkan, termasuk mungkin kepada ayah ibunya. Mungkin ibu nggak optimal meminta maaf, anaknya juga memaafkan karena mungkin ibu lelah dan jadi membiasakan anak untuk memahami bahwa akan terjadi kondisi yang tidak ideal dan sangat mungkin juga di keluarga itu banyak yang tidak ideal, tapi kemudian dikembalikan kepada rasa syukur. Masih bersyukur kita begini dan kemudian juga diposisikan sebagai orang yang bisa memahami itu jauh lebih baik. Baik, Prof. Nah ini kalau misalnya kita bicara tentang kota dan desa, Prof. Kita tahu kan secara pola interaksi itu berbeda sekali ya. Di desa mungkin mereka lebih hangat, lebih dekat, lebih bertetangga, saling kenal, begitu, Prof. Sedangkan di kota itu mungkin secara kedekatan antar tetangga udah semakin individual seperti itu. Nah itu bagaimana, Prof, kita? Pertama lingkungan. Kita perlu update tentang transisi ya, perubahan-perubahan desa kota. Desa itu juga yang disebut dengan desa sekarang juga sudah mulai banyak yang berubah. Namanya desa gitu. Tapi ketika penduduknya juga sudah mulai banyak keluar desa untuk bekerja jauh, maka situasi yang kita bayangkan semula tentang desa itu juga banyak yang berubah. Jangan berubah juga. Walaupun di tempat-tempat tertentu masih tetap ya ada yang masih ada, tapi cukup banyak perdesaan sekarang yang sudah bergeser. Jadi kesan tentang desa harus agak diupdate gitu dengan adanya transisi perubahan ya yang terjadi, sehingga memang ada selain desa kota sekarang tuh ada yang namanya transisi. Dia nggak desa nggak kota secara gambaran sosialnya, proses sosial di dalamnya. Tapi walaupun mungkin pelabelan tentang administrasinya masih sebagai desa dan kota gitu ya. Desa itu namanya kalau itunya juga kades, kepala desa, kalau kota kan lurah, kelurahan ya. Nah, jadi harus agak diupdate. Ternyata juga tidak sedikit yang disebut dengan pedesaan itu punya gambaran yang seperti kita bayangkan. Nah, kaitannya dengan kepada anak fatherless-nya, kondisi fatherless di desa dan kota ini kalau saya lihat belum terlalu bisa digambarkan secara fix dengan data yang ada karena survei pun masih relatif baru. Jadi belum bisa menyimpulkan. Jadi akan disimpulkan sebetulnya tadi pada level keluarganya apakah mampu membangun dukungan sosial, mampu mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya sehingga kalaupun benar-benar ada fatherless baik karena fisik maupun karena perannya tidak ada, itu bisa tergantikan atau tidak dari lingkungan sosialnya, di mana dia secara gampang untuk memperoleh dukungan itu, akses untuk dukungan itu dari lingkungannya. Itu jadi kondisi ini yang akan menentukan dimanapun. Oleh karena itu makanya penyadaran atau kesadaran tentang hal ini menjadi tantangan karena pada dasarnya si fatherless memang tidak boleh gitu, walaupun pelabelan fatherless ternyata tidak terlalu gampang ya gitu. Banyak sekali indikator variasi yang terjadi di lapangan. Asumsi-asumsi yang di lapangan seperti apa? Karena bisa khas ternyata ya munculnya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa berbeda gitu penyebabnya gitu ya, Prof ya. Nah, Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk kita sebagai orang tua, kemudian juga ya sebagai masyarakat, intervensi apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar mereka itu tidak merasakan fatherless? Mungkin sebagai tips juga untuk audiens. Kalau dikatakan apa yang harus kita lakukan, ya sederhananya adalah peran ayah itu harus dirasakan oleh anak. Apalagi kalau dia ada. Kalau dia ada artinya harus mengatur sedemikian rupa, memprioritaskan child first, bahwa fungsi instrumental ayah itu penting, tapi juga harus ingat ada ada kebutuhan yang juga mendasar untuk memperhatikan anak. Nah, soal pengaturannya bisa dilakukan dengan masing-masing mengatur kapan dan di mana. Jadi attention, memperhatikan itu kan sebetulnya kadang-kadang tidak harus juga membutuhkan jumlah waktu tertentu.
misalnya dengan menyapa, kapan memperhatikan kebutuhannya, di tengah bekerja, di tengah makan siang pun masih bisa video call ataupun menyapa dan memperhatikan, kemudian mencarikan informasi dan mengkomunikasikan, apalagi di zaman era digital dengan komunikasi yang jauh lebih mudah, harusnya dimanfaatkan gitu sehingga terasakan betul kehadiran ayah. Nah, kemudian juga selain memastikan dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan perhatian itu kan beda-beda antar umur anak, antar juga kondisi lingkungan, kemudian kekhususan kondisi apakah sedang normal atau tidak normal kan gitu. Itu yang harus dipahami oleh kedua orang tua, ayah dan ibu. Sehingga kalau misalnya ibu misalnya merasa ayah ini butuh hadir, maka kemudian bagaimana meringankan beban ayah yang lain agar ayah juga bisa memenuhi peran itu. Bahkan misalnya ayah menyengajakan membuat agenda berduaan dengan anak, kalau punya anak 2 atau 3 itu khusus dengan anak 1, apakah cukur bersama, apakah jalan bersama gitu, itu by design. Artinya bahwa ayah harus punya, ayah dan ibu ya, karena harus saling mengisi, mengingatkan, bahkan mendukung gitu. Untuk punya kenangan-kenangan khusus bagi anak sesuai dengan umurnya yang akan dikenang ya, dan itu memang masuk di dalam agenda hidupnya sehingga akan ada waktu, akan selalu ada waktu ketika itu menjadi prioritas. Jadi bahwa kerja itu membutuhkan waktu banyak, iya, tapi akan selalu ada ketika memprioritaskan untuk anak, apakah mau malam, apakah hari Minggu, dari sekian banyak juga hari juga pasti ada kesempatan untuk asal memang child first itu. Kemudian bagaimana ayah ingin dikenang sebagai orang yang penting di dalam hidup anak, di dalam kehidupan anak, di dalam membangun persepsi anak. Ketika anak mengambil keputusan, di sana hadir tentang pertimbangan-pertimbangan ayah gitu. Nah, kalau itu dipahami oleh orang tua, suami dan istri, ya, ibu dan ayah, maka tidak ada alasan sebetulnya yang namanya bekerja penuh sekalipun, apa sekalipun gitu ya, dengan waktu yang pasti akan ada. Tinggal ngatur waktunya seperti apa gitu. Nah, jadi harus masuk di dalam agenda orang tua untuk memenuhi hak anak mendapatkan perhatian yang memadai. Ketika kita tidak tahu yang namanya memadai itu berapa persennya, kita ayah misalnya sudah mengeluarkan waktu cukup banyak, tapi anak nggak puas. Tapi ada anak yang tidak terlalu banyak ayah mengeluarkan waktunya, tapi dia cukup puas. Nah, maka itu harus ditemukan. Antar anak satu dengan yang lain aja beda. Bisa berbeda. Gitu. Antar waktu juga beda. Jadi itulah keterampilan hidup orang tua. Harus menemukan tentang kecukupan itu di mana. Itu bagian dari tips untuk para ayah dan bisa ibu juga. menciptakan core memory yang positif gitu ya pada anak ya, Prof. Jadi harus jadi orang yang penting di dalam kehidupan anak. Baik. Orang pendapatnya yang akan didengar, akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Itu bukan orang lain yang membentuk persepsi, yang membentuk nilai benar salah, boleh tidak boleh, itu masuk di situ ayah dan ibu tentunya. Berarti balik lagi kepada bagaimana kita mentreatment anak-anak kita begitu ya. Karena nanti pada akhirnya ketika mereka besar, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka lah yang akan menjalankan sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan makanya hal ini menjadi sesuatu yang sangat vital ya, Prof ya, harus kita perhatikan bersama agar generasi muda kita nanti ke depannya menjadi generasi muda yang kuat, generasi muda yang empatik gitu ya, dan juga satu hal lagi kan, kita ini disebut negeri ketiga fatherless di dunia. Kalau untuk warning, untuk menjadi lebih baik, itu saya setuju. Baik. Tapi juga jangan sampai mengesankan bahwa suatu kondisi yang buruk sekali, di mana ayah itu menjadi dikesankan tidak bertanggung jawab dan sebagainya, mungkin perlu hati-hati. Baik. Jadi kembali harus melihat bahwa data itu bagaimana memahami data itu aja. Take it for naikin awareness kita aja gitu ya. Naikin awareness boleh, Baik. tapi kalau memberikan gambaran tentang keburukan atau kurangnya ayah, saya melihat kurang pas juga gitu ya.
Karena balik lagi itu tadi banyak sekali indikator yang harus Iya. dilihat gitu ya Prof ya. Baik Prof, terima kasih Prof atas diskusinya yang sangat Sama-sama. luar biasa sekali. Ini membuka pandangan saya juga gitu untuk melihat bahwa fatherless itu bukan berarti tidak bisa hindari gitu, karena kita sebagai lingkungan punya peran juga dan bisa fulfill rasa kosong mungkin yang dirasakan oleh seorang anak akan Kita sosok bicara ayah. sebenarnya fatherless itu fatherless yang biologik ya. Yes. Bisa jadi kan sebetulnya kalau ada orang pengganti menjadi sebagai ayah, Ya. apakah dia akan disebut father juga sebagai pengganti Yap. ayah? Berarti kan Perannya. tidak less juga Iya. gitu. Nah, tapi kalau fatherlessnya secara biologik, iya mungkin. Tapi Betul. kalau fatherless itu diganti oleh om yang berperan sebagai ayah, kan tidak fatherless juga Yes. gitu. Tetap terpenuhi perannya. Terima kasih ya Prof ya. Ya, Dan sama-sama. mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan Oke, topik siap. lain terkait dengan Nah, ketahanan keluarga. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Baik Sobat IPB, demikianlah IPB Podcast kita kali ini. Saya Winaya Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof.